terima kasih, matur sembah nuwun. Sore ini sangat bergembira, prasmanan bahagia bersama berkunjung di studio saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Robert Khan. Sebutan perupa saya namanya itu teman-teman nyebutnya Robert Khan. Nama asli Robert. Kenapa saya milih di seni rupa? Ya karena saya nggak suka matematika awalnya. Sejak SMP kepengennya di kimia. Terus saya lanjut daftar ke kimia, nggak diterima. Sekolah yang nggak ada matematikanya, sekolah seni rupa, ya menggambar lah. Kok keasikan, saya lanjut di S1 nya. Tapi sebelumnya aku desain dulu, tapi kok desain kok berat sekali ya, karena harus mikirkan sesuatu yang future gitu, berat untuk saya. Sudah letak masa lampau aja yang sederhana sekali. Sekolah di seni murni sampai hari ini, terus mandiri bekerja rupa sendiri ya, pameran-pameran. Terus untuk awal-awalnya tetap realis sih, semua kan basic realis gitu, tapi lama-lama terus cari yang paling seneng. Karena dulu kalau aku menggambarkan, saya menggambarkan sesuatu yang ada gitu, tapi yang akan datang gitu, nek sedih saya menghindarinya. Karena belajar dari gambar-gambar sebelumnya, sudahlah aku tak menggambar yang membuat saya bahagia dan orang lain melihat juga bahagia. Ya selama ini prosesnya gitu mas. Banyak sih yang di alam ini memberi, tanah, air, pohon, semua memberi. Kalau tadi proses yang dihindari, kenapa sedih itu, kenapa ada latar belakang yang membuat Mas Robert ya? Banyak hal mas, karena kita tuh nek gambar kayak doa ya, ketika kita merekam bentuk kesedihan, itu entah foto atau dengan media apapun, termasuk seni rupa gini, visual gini, kalau dipajang nanti orang akan kebawa ke situ secara visual ya. Lama-lama terus membuat ruangan itu juga sedih kan, nggak enak toh mas ya, gitu. Jadi saya menghindari itu, bukan nggak suka, tapi menghindari supaya nanti ketika ada yang mengoleksi atau saya sendiri melihat, biar selalu senang, membaginya dengan bahagia. Jadi sangat apa ya, doa dalam bentuk gambar sih. Jadi harapan dari lukisannya memang untuk, kalau sekarang kan dengan tadi dikatakan menghindari sedih, jadi kaitannya untuk menghadirkan kebahagiaan dan keceriaan kepada nanti tanda petik orang yang akan memiliki lukisan mas gitu ya. Ya gitu. Sementara saya sendirilah. Untuk sementara maksudnya juga Mas Robert untuk menghadirkan kebahagiaan melalui lukisan itu sendiri, melukis dengan bahagia ya, bukan kesedihan ya. Gitu ya mas. Oke, tadi kaitannya dengan itu mas, sebenarnya kalau yang tadi kan dikatakan gaya lukisan dan dipengaruhi tidak sedih, tapi kalau dari motif coretan dan segala itu sebenarnya arahnya Mas Robert itu seperti kemana? Jadi terlihat ini ya, maaf ya bahasanya pinjem, terlihat kolase gini, itu karena menata ya. Mungkin hari ini habis ya pakai ritual dulu lah, mandi bersih ke sendang mana gitu kan, untuk membangkitkan energi alam kan, biar fresh gitu ya. Terus sampai studio nyentuh lagi, oh yang seri ini, karena seri ini menghadirkan bunga-bunga walaupun dengan pinjaman ingatan masa lampau atau film-film yang sudah ada. Kok sama ya, kita itu hidup nggak sendiri, kita tuh makhluk yang berwujud menurut kita sendiri sebagai manusia, tapi di sisi lain kan juga ada makhluk, tetap berdampingan. Terus bahasa cerita, saya nggak pandai bercerita mas, akhirnya kan pinjem kayak ini ya, kita bahas ini aja, kayak tokoh Alice ini, Alice in the Wonderland itu kan enak diceritakan secara komikal karena sudah tergarap masa lampau kan, secara film ya, kartun gitu. Dan sama di kehidupan kita sendiri ini sama, ada dimensi-dimensi yang kalau kita sedih mereka juga ikut sedih. Bagaimana kita saling menularkan kebahagiaan, ya sudah kita garap pelan-pelan, ambil poin-poinnya. Oh hari ini kok dapatnya
sesuatu yang kok tidak enak, ya sudah saya simulasi dulu, netralisir dulu, cari sebabnya. Oh ini butuh pewangian, ya sudah saya harus cari bunga melati misalnya untuk saya hirup, saya aroma, terus bentuk visualnya jadi kayak ornamen bunga kantil campur apalah, ini bunga lah, bunga-bunga wangi lah, menurut saya, bahasa saya gini. Itu ketika kita hirup jadi bahagia. Terus kaitannya dengan kita dan yang terlihat sama yang nggak terlihat itu ada. Ini bahasa terlihatnya gini, jadi kayak abstraksi boleh lah, surrealis abstraksi boleh. Jadi bunga sehari ngarep hanya bunganya tok, terus kok mau bablas ke dimensi lain untuk kayak sambat gitu ya. Sebenarnya kita sambat juga sih, manusia sambat, mereka sambat. Nah, bingung tau saya denger gitu. Terus udah tak netralkan dulu, ya sabar lah, besoknya lagi kok harinya nggak pas, ya nggak tentu nyentuh yang lain. Oh kok sekarang enak ini, oh ini untuk nyambung sequel yang kemarin, ketemunya seminggu yang akan datang, sudah tempel hijaunya. Nah, hijaunya itu apa ya, ya lebih ke gemah ripah gitu kan. Kalau kita di kehidupan nyata ini banyak penghijauan, banyak tanduran atau banyak kesenangan, di sisi lain juga ikut harmoni itu. Alam kita yang nyata gini harmoni, alam mereka harmoni, terjaga juga. Jadi mesti nggak mesti gelut, mesti saling ayo bareng tumbuh, grow up. Nah, terkadang memang di itu kan ada sedikit dimensi kok kesana, ke ruang tertentu. Ya sudah, coba tak masukin, tetap pinjem kawannya pakai ruang alis gitu, in the Wonderland gini, pinjem tokohnya juga. Ada sih tokoh-tokoh gitu. Nek dia anak-anak itu umurnya memang ratusan tahun tuh masih anak-anak. Kalau diumur dengan waktu kita sama waktu mereka, ini menurut saya sama, tak pinjem gini kan lebih mudah untuk dilihat orang. Apa ini mas judulnya alis gitu, oh iya. Terus aksen gini terlihat kadang-kadang kalau di sumber air itu kan orang-orang dulu kok angker, ternyata mbah kita dulu jaganya gitu biar air itu terawat, makanya diangker ke biar nggak dirusak oleh manusia. Biasanya yang takut angkeran cuma manusia, tapi lama-lama kalau manusia itu mau belajar, oh orang dulu itu membuat angker itu supaya sumber-sumbernya terjaga. Kebanyakan di sumber itu orang yang bisa tahu tuh makhluknya macam-macam. Mereka juga suka karena sumber air di sumur manapun atau di muara manapun itu makhluk juga suka karena energi positif. Mereka juga butuh, bahasa kita oksigen yang sehat, bersih. Kadang-kadang wujudnya ya kalau nggak ikan putih atau lele putih atau semacamnya, ya yang agak populer dikit naga lah. Naganya warnanya juga macam-macam, tergantung kadar airnya. Kalau oksigennya banyak, misalnya naganya bisa putih, tapi kalau airnya lah agak berbau amis, besi-besi gitu, bisa emas, bisa hitam. Menurut saya dalam bentuk seni rupa. Itu coba di jadi medium cerita yang mungkin tapi masa lalu waktu lihat film Alice itu mediumnya di situ, tapi dengan pendekatan yang lebih nyata alami maksudnya ya. Nah, kayak tadi ada satu kalimat ritual mas tadi. Ritual yang dimaksud itu kaitannya untuk tadi ya, untuk menghadirkan mood atau menghadirkan ide kreatifnya mas. Itu benar semua itu. Karena saya ritual bahasa populernya ya, sebenarnya bersih diri, mandi bersih lah, mandi bersih, noto hati, noto pikir, terus kita fresh kan, seger, terus yang akan kita munculkan jadi terjaga. Bukannya memang kita saloskan, tapi diloskan kadang-kadang nanti metu semua kan, yang kurang bagus pun terekam semua. Kurang bagus untuk saya otomatis ya nggak semuanya sih, mereka kadang butuh ketakutan untuk biar kita jadi lebih baik. Mereka itu siapa ya?
ya, tadi mereka ini tadi kaitan yang ya ini tadi Mas Robert cerita dengan ketika ritual kan misalnya ya tadi makan sesuatu pisang atau ubi dalam kurun waktu tertentu akan menghadirkan suatu energi tertentu atau kalau bisa dikatakan energi ya Mas ya, atau kita bisa memasuki frekuensi tertentu. Nah, itu bisa dikatakan Mas. Jadi sebenarnya sebelum pola mandi atau teknik mandi saya itu makan sesuatu yang baik, yang bagus, yang sehat itu menyehatkan saraf-saraf tertentu. Jadi ketika ya jadi positive thinking sih. Mungkin secara nggak langsung terus tadi lembah manah dan sadar diri. Oh nek harus tempat baru itu kayak ketemu siapapun ya kulon nuwun juga kan. Kulon nuwun tuh nggak harus untuk yang terlihat, yang nggak terlihat pun butuh di kulon nuwunin juga, dipermisinin lah. Ya makanan sangat membantu sih untuk saya. Jadi nek urutan nek boleh diurutkan ya. Walaupun saya belum mengalami 100% atau 50% baru anggot-anggotan panggilannya apa, oh sekarang makan yang dalam tanah, oh, kok 3 hari ini makannya gitu, ya sudah tak alami. Oh ternyata lebih andap asoy gitu, lebih sadar diri, terus orang ngawur gitu, ternyata mengerjakan apapun tuh sangat beretika semua ya. Nggak ngawur ya. Bolehlah bahasanya ngawur-ngawur, tapi kadang-kadang khawatirnya melukai diri sendiri dan orang lain. Dan mereka tuh bahasanya komplit, nggak harus bahasa apapun, bahasa batin lah, bahasa hati. Jadi kalau kita datang mesti disambut gitu, seolah-olah ya angin datang terus semua jadi bersih. Mungkin sudah kenal kan, oh mas saya mau datang nih, kok bawa temen mas, kadang-kadang gitu saya mas ikut main air ya tak ada, oke lah. Jadi makanan memang penting untuk tubuh. Kadang diurutkan kalau boleh ya dalam tanah dulu, setelah itu bagus kesampar dulu di atas tanah. Agak yang anu itu yang gembandul-bandul itu polo gembandul atau buah-buahan yang di atas di pohon, nah itu sangat bagus juga kalau kita teratur sesuai musimnya. Oh sekarang musim makanan yang dalam tanah, nggak harus beras ya, yes dalam tanah dulu, adanya dalam tanah, nggak harus pasangan beli beras. Ternyata kalau dengan pola itu kita sehat semua, saraf-saraf kita, pencernaan kita. Oh sekarang musimnya pola kesampar, berarti semongko dan lain sebagainya, itu untuk tubuh juga sehat kalau menunya gitu. Nah kalau sudah terbiasa itu, ketika kita tinggal di mana saja akan enak itu, orang kaget itu, oh di sana sekarang lagi musim kacang, ya sudah makan kacang aja cukup gitu. Nah saya mempraktekkan itu ya di sini ya pohon talok ini hadir sendiri dari di bawah kelewar jatuh terus tumbuh sampai besar ini. Terus ketika saya butuh sesuatu yang nggak ada di dalam rumah dan nggak harus beli, butuh manis dan nggak haus, memetik ini untuk 1, 2, 3 atau 7 kali, oh sudah untuk tenaga, bisa gambar lagi. Bukan berarti saya terus karena punyanya ini orang digawe-gawe, nah temen manggil, bung gini tak godok telok ya, saya berangkat, oh berarti saya menu hari ini singkong, berkah, itu pasti buatnya enak, walaupun dia buat konten nggak masalah, rezeki gitu lah. Nek saya makan dia kan juga dapat rezeki lebih untuk konten. Dia engkol YouTube mungkin kalau YouTubean ya terus laris. Dan itu kaitannya dengan tadi mas. Jadi kalau tadi makanan ya kan berpengaruh kepada ide kreatif dan proses kreatifnya dalam menghadirkan apa yang akan dituangkan dalam kanvas ya. Jadi apa ya nek? Ini cerita aja ya. Jadi kalau seri bulan, saya mengikuti bulan kan dari gerhana sampai mesti tiap hanya gambarnya itu hanya pas purnama. Ternyata di tahun kemarin kan nggak makan nasi, makan apa yang ada selain nasi. Ternyata itu juga membantu pencernaan saya, pemikiran saya, terus iso sabar nunggu. Oh pas purnama harus gambar mendung ya dinteni pas ora mendung.
Raketang cuma jadinya segores. Dari makanan, mengendalikan makanan atau mengatur diri butuh makanan yang apa ya kita makan. Tapi nek sudah berlebih untuk saya ya, berlebih dalam arti kok iki kok wis enggak goda sih untuk saya, goda. Tujuannya mau gambar bulan kok malah membuka ke dimensi lain, ya saya tahan. Adanya fermentasi itu menjaga aja. Tak batal ya, kok tetap batal gitu. Karena ternyata ketika makanan itu mempengaruhi pola bernafas kita. Kita tarik ke dalam, itu lihatnya yang masa lampau. Oh, kok refresh gini, berarti makanan yang kita makan itu sehat. Terus narik gitu kok. Tujuannya bulan nih. Pernah saya ngalami gitu. Memang harus ke Imogiri misalnya naik. Cuma mau gambar bulan harus cuma di kertas ya. Tak tarik gitu kok. Dimensinya buka ke sana. Ini imajinasi atau khayalan? Enggak sih, tujuanku nyata ya. Nyata, tujuannya kertas siap, media siap. Kalau tarik ini kok sinarnya masuk ke mata kok berubah kayak video red flashback gitu. Wah, udah nggak bener nih. Kan tujuan saya sudah jelas, ini goda untuk saya. Terus tak atur lagi nafasnya, tak keluarkan, tak tarik ke dalam, tak keluarkan. Kok future? Wah, ini bahaya ini. Untuk saya ya, karena saya bekerja di visual gini. Wah, kok future ini? Belum saatnya ini. Saya mau tujuannya bulan tok, do Gusti aku mek ngarep gambar bulan tok iki sedilit wae. Aja mbok duduhi macam-macam, nek lewat ya kudu lewat Mas Aleng, siapa teman saya itu cukup, atau jenengan ini ya. Oh, berarti rezeki saya harus lewat sini. Oh, dia manajer saya juga yang bisa mengatur cerita-cerita yang baik lah untuk orang banyak. Nah, cara mengendalikannya itu, iya caranya. Oh, bawa uangnya atau apa ya sudah, nek adanya bunga di sekitar ini tak kulon gitu, dah bakar sesuatu, nyemprot rokok ya. Kalau masih nggak minta bumi ini, ya sudah aku minum fermentasi selek, terus langsung cepet-cepet nyekol kertas, set leren. Terus ya goda lah. Jadi berkaitan tadi dengan pola makan tadi ya, nyebutkan kata membuka dimensi yang lain, dan itu pakai itu pernah juga Mas Robert dari yang terbuka tadi dituangkan dalam bentuk lukisan, tapi tadi ya dengan catatan harus bahagia ya. Kalau yang dilukis tadi tiba-tiba muncul dimensi lain, tadi adalah yang tidak menurut Mas Robert tidak baik, tidak dilukis gitu ya. Biasanya cara nahannya gitu. Sering itu Mas kayak gitu? Sering sih, hampir setiap habis bersih-bersih gitu, konsentrasi lah bahasanya sing populer. Mau sampai nyarinya gini, saya tuh 3O Mas. 3O itu untuk mengendalikan oksigen di kepala ya. Nah, di Imogiri kan harus naik ini, ke Imogiri naik. Oh, itu olahraga dulu biar fisiknya lemah karena naik kan. Tapi diusahakan sampai ke atas itu nggak berhenti, biar jantungnya kuat. Cek jantung juga sebenarnya kesehatan malam-malam gitu. Olahraga, kok oksigen di kepala habis nih, berarti tak selagi sirah nganggo rasa. Nah, ternyata rasa itu lebih bisa mengendalikan semuanya. Terus wis ra mikir apa tuh, tapi sudah dikonsep dari awal ya, artinya sudah siap kebiasaan. Udah wis kosong. Di sini udah nggak bisa mikir. Sing sono to mek rasa tok, tangan sama media kertas, udah olah karya. 3 itu olahraga, olah rasa, olah karya. Cuma itu rumus sendiri sih untuk ngecek fisiknya. Itu untuk menghindari hal-hal yang ngawur gitu. Ngawur dalam arti bukan bidang saya untuk meranah dimensi itu. Nek kebetulan dipertemukan atau dibukakan, ya saya terima sebatas untuk saya, atau untuk nolong orang gitu saya masih mampu. Oh, harus nganter nih ya, sembari bekerja seni rupa kan kadang-kadang, Mas saya diantar ke Imogiri, ya saya akan ngantar. Berarti itu memang butuh saya antar. Urut-urutannya ada sih. Itu kaitannya dengan kalau tadi melihat dimensi lain, apakah ini harus seseorang yang tersebut memiliki kemampuan bisa dikatakan indigo, atau memang hanya pengaruh dari makanan, dari pola hidup tadi? Pola makanan hidup itu, nah, semua ternyata bisa jadi indigo. Semua orang sebenarnya berpotensi jadi. Iya, karena manusia itu makhluk paling pintar dan paling jahat. Dilari nom dewe, ning paling medeni. Semenjak saya berkunjung di tempat-tempat yang dikatakan gitu-gitu ya,
ternyata kurang untuk gitu, untuk menjaga pohon-pohonnya, airnya atau sirkulasi udaranya biar nggak ngawur gitu. Semacam lokal wisdomnya ya. Nah ya dibangun gitu. Emang ketika digitukan manusia tukang nyuruh ya, makhluk-makhluk itu juga jaga. Iku nek sira apik tetep tak jaga. Misalnya nyoklek wit ora nembung ya mesti kesurupan gampangannya gitu. Nah, itu yang nyuruh manusia. Dhek patuhe itu karo Gustine kon ganggu manusia, carane ganggu udah dikongkon menungso. Diganggu, disuwi itu gitu ya. Kan wis kowe tak tandur ning kene ning wit iki, jogon kok nek sing ngrusak kowe elingno. Nah, cara ngelingnya macam-macam, kesurupan, kecetit. Nah, itu tadi Mas yang sering terjadi ketika di tempat sesuatu yang bisa dikatakan baru atau kita mungkin berkunjung ke tempat yang bukan tempat kita gitu. Jadi tadi ada sedikit trik atau tips dari Mas Robert untuk itu gimana? Jadi pengalaman saya ini pakai metodenya banyak sih. Kadang orang nggak harus pakai cara saya, cuma dia jadi ukuran manusia itu tanggal lahirnya macam-macam, netone macam-macam. Dia cukup hanya batin, mereka sudah tahu. Tapi ada yang paling logikanya paling bagus dan sederhana. Ya sudah, kalau tempat baru yang dikatakan baru hutan atau apa, jadi sebelum sampai ke hutannya atau sudah bibir pintu hutannya itu udah sebentar aja, kasih waktu, lepaskan sepatu, kaos kaki, injak tanahnya. Itu ternyata cara berterima kasih kepada sesama manusia, sama makhluk yang terlihat sama enggak gitu. Udah lepaskan, sebentar aja sambil ngerokok. Kalau kita punya lebih rokok ya kasih satu, kita minum satu sambil matur nuwun lah, terima kasih udah dapat sampai di sini. Sama-sama dia belajar, kita juga belajar, pengen tahu banyak atau pengen meminjam tempat untuk menggunakan untuk manusia ya, foto atau apa atau gambar gitu. Nah, kalau ada sumber air ya berhenti sebentar, basuh-basuh, kelonunya ternyata kita itu menggunakan dia juga seneng, akhirnya juga berterima kasih. Sudah lama saya nggak dipakai ini, sudah ini kalau haus sudah diminum sedikit. Dia diciptakan untuk kita ya sudah ya. Itu tips sederhana. Jadi mensyukuri yang diciptakan. Tanah itu selalu memberi dan menerima, air juga itu memberi. Nek manusia ngambil kapan ninggali, oh sekarang nek saya punya rokok ya sudah tak tinggali, ini buatan manusia. Itu bukan musyriknya untuk saya, karena sama-sama mereka itu nggak pernah minta ya. Nenek harus minta ya medeni entek-entekan ya, sing marai rusak ya kita sendiri ya. Jadi intinya memang manusia itu harus peka terhadap lingkungan ya, dan juga bisa menghargai kepada sesama makhluk hidup. Sehingga walaupun mungkin dalam artian harus kita memposisikan sebagai yang siapa gitu, yang punya siapa dan kita di mana gitu. Oke. Ada pesan yang mau disampaikan, harapan atau sesuatu Mas Robert? Sebagai ya, terima kasih banyak. Ini sebagai kreatif muda ya bahasanya gitu, kreatif muda siapapun, nek ke tempat baru usahakan tetap selalu berbahagia. Nek ada kode-kode alam, entah itu suara binatang nyata atau suara makhluk nggak nyata gitu, atau rungo-rungon kegowo, berhenti sejenak, rokokan, atau nek punya makanan taruh sedikit, berbagi dengan binatang sekitar kecil. Nek nggone rokok-rokok, nek ndak punya apa ya didongani sama-sama. Wis aku duweni donga, kowe tak dongake. Ben adem ayem, bahagia bersama. Cuma itu, untuk biar lebih berkreatif, prosesnya aman dan nyaman. Enggak. Ya jenengan semua lebih tahu karena lebih ngalaminya berbeda-beda. Saya pengalamannya cuma itu. Nek berkarya baru 1-2 karya aja. Soalnya saya nggak pandai bercerita. Mungkin nek dibaca orang akan lebih ya. Itu karena kelebihan Anda, bukan saya. Gitu aja Mas. Berkah untuk semua pokoknya. Terima kasih Mas. Ya.